atasan seragam. Bu, besok batik Cirebon ya, hari Selasa ya. Besoknya kita pakai warna putih karena ada pengajian di Kelurahan Ciledug Barat. Tiap hari berganti pakaiannya rupa-rupa. Makanya dilihat sini sampai ujung rupa-rupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping tadi solempak kapuping tapi jawab salam kurang kompak. Yang jawab salam kita doakan mudah-mudahan masuk surga. Yang jawab salam mudah-mudahan rezekinya berkah. Yang gak jawab salam mudah-mudahan pulangnya nggak dapat berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa hadana ila siratil mustaqim siratil ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun yang sama-sama kita hormati, pimpinan majelis zikir, guru kita bersama Syekhuna Al-Mukarram Ustaz Abdullah Munir, barakallahu fi hayatik, mudah-mudahan Allah memberkahinya. Juga yang sama kita hormati para dewan guru, para kiai, para hujaz, para ustadz, wabil khusus yang sama kita hormati, yang akan memberikan tausiah pada kesempatan siang hari ini, Syekhuna Al-Mukarram Kiai Haji Fikri Ali Majid, yang saat ini mungkin dalam perjalanan, mudah-mudahan selalu diberikan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga tak ketinggalan yang sama-sama kita hormati aparatur pemerintahan sipil militer, Pak RT ayah, alhamdulillah, Pak Lurah ayah belum datang, mudah-mudahan aparatur kita terkhusus Pak RT tadi yang memberikan sambutan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tak ketinggalan sahibul auqat, pengatur waktu pembuka acara. Mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah majelis zikir, jamaah majelis maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita sama-sama untuk memanjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas anugerah limpahan nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat luang waktu, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bertemu bertatap muka di salah satu majelis zikir. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat ring salam mudah-mudahan senantiasa Allah tetap melimpah curahkan atas junjungan alam insan pilihan tauladan yang abadi, yang menghantarkan umatnya minaz zulumati ila nur, habibana karim nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya sampai kepada para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita bertemu bertatap muka di majelis maulid. Mudah-mudahan dengan peringatan maulid yang kita peringati pada saat ini senantiasa diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan yang hadir di sini senantiasa dicurahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan rizkinya berkah, syukur-syukur bisa ke Mekah, tawaf di Ka'bah, sa'i Safa Marwah, mabit di Muzdalifah, wukufnya di Arafah, pulangnya bisa ke beli sawah, rumahnya megah, mobilnya mewah, putra-putrinya solih solihah, lingkungannya ramah tamah, dan di penghujung kita tergolong ahlus sunnah wal jamaah dan husnul khotimah. Amin ya rabbal. Ibu mau ke Mekah? Mau ke Mekah? Mudah-mudahan yang mau ke Mekah bisa berangkat. Gak cukup dengan amin bu, bayar dulu pakai duit lagi. Bagaimana kalau kita bisa berangkat kalau tidak daftar? Kalau pengen daftar umroh atau haji berarti harus bisa berangkat pakai apa? Duit mulu. Mudah-mudahan semuanya bisa berangkat. Amin ya rabbal. Duitnya dari mana baik, gampang. Pengen ke Mekah mah Pak Bu, pengen ke Mekah mah gampang. Deketin guru kita tuh, deketin, minta doanya sama guru kita Ustadz Abdillah, Pak Kiai, minta doanya. Apa Bu, saya pengen ke Mekah. Oh, baca aja nih dawamin sholawat. Sholawat apa? Sholawat haji. Ada sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna bi hajja baitikal haram wa ziyarati qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sholawat haji. Kata Pak Kiai, kata guru kita, amalin tuh selama 41 malam, 41 hari, 41 didawamin ma empok Nining, dawamin ma empok Dede, didawamin ma empok Lia tiap malam. 41 hari, 41 malam belum berangkat, datang lagi ke Ustadz. Pak Ustadz Ubaidillah, Abdillah saya belum berangkat juga nih, ada doa lagi. Baca ibu surah Al-Hajj. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli damiri ya'tina min kulli fajjin amik. Apa Bu? Insyaallah enggak.
dibaca surah haji tiap malam. Berapa balikan Kiai Ustaz? 313 kali tiap malam selama 41 hari 41 malam. Belum berangkat juga datang lagi sama Ustaz Ubaidillah. Pak Ustaz, kok saya belum berangkat juga? Sholawat udah dibaca, surah Al-Hajj sudah dibaca. Kata Ustaz Abdillah guru kita, jurus terakhir bawa surat tanah. Kemana dibawanya? Ke bank. Jual tanahnya, insya Allah bisa berangkat haji. Amin ya robbal. Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saat ini kita sedang memperingati peringatan maulid Nabi besar Muhammad SAW. Pada momen seperti ini kita mengingat peristiwa di balik peringatan maulid Nabi Muhammad SAW yang setiap tahun pada tanggal 12 Rabiul Awal kita memperingatinya. Saking apa? Saking cintanya kepada baginda Rasulullah SAW. Kita merasa bergembira, bahagia dengan sosok pemimpin yang abadi, Habibun Al-Karim Nabiuna Muhammad SAW. Tiap tahun kita peringatan maulid, betul Bu? Hari ini Ahad di kampung apa namanya? Bojong Jengkol. Besok Senin di Bojong Sepi. Ada Bojong Jengkol, ada Sepi kan ya? Sama baik? Sama beda Bu. Jengkol sama Sepi mah. Kalau Sepi mah dikubur itu namanya mati, itu mah bukan Sepi. Tiap tahun kita peringatan maulid Nabi besar Muhammad SAW. Supaya apa? Agar tumbuh dan terus tumbuh kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Saking cintanya kepada baginda Rasul, maka jaminan orang yang mengadakan maulid sudah jelas akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Ustaz, apaan kiai teh cuman ngajak doang untuk peringatan maulid, sementara yang kita peringatinya Rasulnya sudah tidak ada, betul? Rasulnya sudah wafat, betul? Rasulnya sudah memenuhi janji dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, betul? Tapi yang kita peringati apa sekarang? Yang kita tiru apa? Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi, contoh yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau berbicara tentang akhlak Rasul itu tidak akan ada habis-habisnya. Berbicara akhlak Rasulullah itu tidak akan ada habis-habisnya. Sehingga Al-Quran mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang begitu luhur, yang begitu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kita bisa enggak nyontoh akhlak Rasul? Insya, jangankan akhlak Rasul Bu, Pak, akhlak sahabat Rasul saja kita belum bisa, tapi kita terus berupaya meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena akhlak Rasul semuanya sudah tahu dan dilukiskan di dalam kitab Al-Barjanji. Betul? Setiap tahun kita baca rawi peringatan maulid Nabi besar Muhammad SAW. Semua sejarah Rasul dari lahir sampai wafatnya termaktub di dalam kitab Maulid Al-Barjanji. Jadi kalau ada orang yang membid'ahkan, ngomong-ngomong dikit-dikit bid'ah, baca tuh dulu. Gak usah yang jauh-jauh. Maulid Al-Barjanji aja suruh baca, Maulid Al-Barjanji aja suruh artikan. Bisa apa ora kira-kira? Pasti bilang ora. Apalagi suruh baca kitab gundul. Jangankan kitab gundul, kitab gondrong juga kita gak bisa tahu kitab gondrong. Apa kitab gondrong? Al-Quran. Itu gondrong kan ada syakalnya, ada barisnya. Masih belepotan bacanya kan. Tabbat yada abi lahabin wa tabbat yada. Nyari ujungnya gak ketemu-ketemu. Tabbat yada abi lahabin wa tabbat yada abi lahabin wa tabbat yada abi lahabin. Muter terus di situ. Jangankan kita gundul, gondrong aja kita masih salah bacanya. Disitulah semua riwayat Rasulullah
dari mulai lahirnya sampai wafatnya tertulis termaktub dalam kitab Al-Barzanji. Makanya Masya Allah Bu, kalau bicara akhlak Rasulullah SAW jauh dengan kita, berbeda dengan kita. Betul. Rasulullah SAW lahir ke dunia dengan sempurna, terlahir dengan sudah terhitan, sudah bersih. Beda dengan kita melahirkan repot, betul tidak? Kita mah repot melahirkan juga sampai rame, memberikan nama juga asal-asalan. Rasulullah lahir ke dunia sudah terhitan, sudah bersih kehormatannya. Anak kita boro-boro, kadang-kadang masih SMP belum dihitan, ada yang masih SMA juga belum dihitan. Percaya nggak Bu? Ada yang takut sama apa? Sama jarum bisa jadi, sama pisau bisa jadi, sama laser bisa jadi. Tapi Rasul lahir ke dunia sudah terhitan, bersih dan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Berbicara akhlak Rasul, mari kita sejenak menanamkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Kita memperingati Maulid ini saking cintanya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kecintaan kita diakui oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak kenal makanya tak sayang makanya tak. Kenali dulu sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kalau sudah kenal maka timbullah jatuh cinta. Yang namanya jatuh cinta, matanya akan buta. Ingat sama cinta. Begitulah kita. Kenapa kita peringatkan Maulid Nabi setiap tahun untuk terus memupuk kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Karena orang yang sudah cinta akan dibalut matanya menjadi buta. Buta karena cinta. Ya. Kan ada peribahasa dalam sebuah lagu dinyanyikan. Cung yang lahir 60-an. Ada. Yang lahir 77 ada. Ada. Ini pada umumnya pasti lahiran 80-an. Ada yang 70, ada yang 60, ada yang 65, ada yang tahun 50 ada. Masih ada. Orang yang jatuh cinta pasti akan banyak mengingatnya. Orang yang jatuh cinta pasti banyak menyebutnya. Orang yang jatuh cinta pasti terlena hidupnya, betul? Ya. Masya Allah, kapanpun dimanapun pasti teringat si dia. Siapa dia? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking cinta, saking sayang, saking rindu, makanya setiap saat, setiap waktu kita selalu menyebutnya. Siapa? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disinggung dalam sebuah nyanyian. Kamakola Epi Tamala. Ada yang kenal Epi Tamala? Di mana kenalnya? Di TV. Apa kata Epi Tamala orang yang jatuh cinta? Ku menangisku karena. Lanjut. Ku bersedih, sedihku karena. Lagi. Ku menangisku karena rindu. Ku bersedih, sedihku karena rindu. Rap naik. Ayo dong rapnya. Mau makan teringat, mau tidur teringat, arek naon ge inget kamane. Kekasihku. Siapa kekasih kita? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan kalau sudah cinta maka kita pasti membutuhkan jawaban. Bila cintaku terbalas,
bila cinta. Ini bukan vokalis yang hadirnya. Oh bahagia hatiku bila tidak tak terbalas. Kecintaan kita menanamkan kepada siapa? Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasti orang yang jatuh cinta banyak menyebutnya, betul. Maka kata Rasul, man ahaba syai'an aksara min dzikri. Siapa orang yang cinta satu perkara, maka ia banyak mengingatnya. Rek dahar ingat ke dia. Betul. Mau makan ingat sama dia, mau mandi ingat sama dia. Makanya anak-anak ABG zaman sekarang alay semua. Anak-anak alay, betul. Iya. Cewek sama cowok whatsappan, namanya alay, bahasanya digaul-gaul semua, betul nggak Bu? Kata cowoknya nge-WhatsApp, disingkat bahasanya SYG, NGP, ya, SYG, NGP, sayang, di ngapain? Jawabannya apa? LGMAN, lagi maem. Lakinya nge-WhatsApp lagi, MA, PA ma apa? Jawab sama wadonnya, mazengkol. Anak alay semuanya digaul. Kuna jadi turun kia, ceng, taikin dikit, nah biar entengan dikit. Anak alay zaman sekarang sudah jelas. Tadi sudah disinggung, moralitasnya sudah hampir hilang, betul. Tawuran di mana-mana karena jauh dengan ulama, jauh ke tempat pengajian, tidak mau ngaji. Jadi kalau kita bicara akhlak Rasulullah SAW, tidak ada henti-hentinya. Karena akhlak Rasulullah SAW diabadikan dalam sebuah kitab yang bernama Kitab Al-Barjanji. Yuk kita sama-sama kita lihat di dalam Kitab Al-Barjanji karya Syekh Ja'far di halaman 123 kalau tidak salah. Di antara akhlak Rasulullah SAW, sifat karakter akhlak Rasul berbeda dengan kita. Pertama, syadidul haya wa tawadu. Rasul tinggi rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul itu pemalu, Bu. Beda dengan umatnya. Kalau Rasul mah pemalu, kita mah malu-malu. Rasul wa tawadu, sifatnya rendah hati, tidak sombong. Umatnya wayar kau saubah. Rasul bajunya sobek dijak, kita mah boro-boro. Baju sobek udah ngeridit lagi baik. Betul nggak Bu? Seragam udah macam-macam dari Senin sampai Minggu. Senin putih, Senin pink, Selasa hijau, Rabu biru, Kamis hitam, Jumat putih, Sabtu merah, Minggu kelabu, percis balon hijau. Alak Rasulullah wayarkau saubah, pakaiannya sobek dijak. Kita beda dengan Rasul, sombongnya naudzubillahimin. Pengajian Senin abring ke sono ke Bojong sepi. Iya, ini kan Bojong Jengkol, Bojong sepi. Belah belor, Bojong pete. Iya, belah apa namanya betan, Bojong merengkot. Tiap tahun kita peringati, makanya bring ke sono setiap Senin Maulid di mana, di Bojong sepi, bajunya seragam putih-putih semua DC-nya. Ya, putih semua, abring-abringan, padahal suaminya nebat jidak. Lah iya, bininya mah breng ke sono, belor warna biru. Selasa breng, belah betan warna pink. Breng Rabu warna hijau. Kebelah sono kaler.
Oh, iya. Itu macam-macam rupa-rupa. Makanya pantas suaminya paru-paru. Lihat bininya bajunya Senin rupa-rupa, Selasa rupa-rupa, dari ujung rambut, jilbab sampai tasnya, sendalnya rupa-rupa. Suaminya yang paru-paru. Dia cengengesan deh, maulidan, senyum-senyum, betul, senang-senang, nyumin siapa kiai, betul. Suaminya pusing mikirin angsuran baju bininya belum lunas. Oh, di sini mah mau ada di sini mah. Mau ada di sini mah. Ini di Cilendek, Bu. Cilendek, no, di Cilendek. Cilendek di Cilendek. Itu di Cilendek kalau hari Senin. Saya ngajar di hari Senin sampai Kamis. Ibu-ibu besok jangan lupa DC-nya warna kuning keemasan. Seragam. Bu, besok batik Cirebon ya hari Selasa. Ya. Besoknya kita pakai warna putih karena ada pengajian di Kelurahan Cilendek Barat. Tiap hari berganti pakaiannya rupa-rupa. Makanya dilihat sini sampai ujung rupa-rupa. Pas lihat suaminya, dicek ke dokter ternyata paru-paru. Makanya di sini mah nggak ada, moal ada di sini mah insya, moal ada yang ngaku maksudnya begitu. Wayar kau saubah, Rasul pakaiannya sobek dijahit, sendal putus disambung. Lah kita sombong banget, homi pet harga 250, copot dikit beli power gebluk. Apa tuh power gebluk? Power blue maksudnya. Sambungin lagi kan bisa dipakai. Kita mah sombong, Bu, betul. Homi pet baru beli kemarin dari Matahari, kondangan meleng jatuh, copot homipetnya. Besoknya beli lagi. Padahal Rasul ketika sendalnya putus, Rasul nyambung sendiri, disambungin lagi. Berbeda dengan kita. Makanya pantas saya bilang tadi, Senin sendalnya warna coklat ya. Rabu Selasa warna ngeping sesuai dengan bajunya. Kan seragam ibu-ibu mah. Kalau putih-putih semua ke bawah, sampai dalaman juga putih. Tahu, Pak. Saya nggak nerawang, Bu. Nggak nerawang, cuman kadang-kadang ngelihat dari atasannya aja gitu. Kalau sininya muri merah pasti dalamannya. Ini mah kira-kira begitu maksudnya. Ya kalau ada yang pas berarti sesuai. Ketika sendalnya cepit alias putus, Rasul menyambung sendalnya, dijahit lagi. Wa yusayyu janaijahum, akhlak Rasulullah SAW yang patut kita tiru. Bagaimana yusayyu janaijahum? Ketika ada orang yang meninggal, Rasul takziah duluan. Kita mah boro-boro tetangga ada yang meninggal, syukurin lu modar. Betul. Wa yusayyu janaijahum wa ya'udu mardohum. Ketika ada orang yang sakit, Rasul paling terdepan. Pertama nengok orang yang sakit, sekalipun yang sakitnya orang yang memusuhi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita suka begitu enggak? Suka nengok orang yang sakit? Kudu ngerti, Bu, kalau nengok orang yang sakit. Kita ngedenger guru kita dia sedang dirawat, umpamanya di rumah sakit, brong ngabring semua jemaah. Kemana ke rumah sakit nengok guru kita. Begitu nyampe ke lokasi, Pak Ustadz apa yang dirasa? Gak ada yang dirasa-rasa kok. Lah tuh ngapain sekarang macam di rumah sakit dirawat? Habisnya lu gak bawa apa-apa. Coba kalau bawa jeruk mah, kan gue nyobain ada asam-asamnya dikit kan begitu. Makanya kalau nengok orang yang sakit jangan lenggang, kudu bawa apa? Parsel. Nah, parsel terjadi di zaman Rasulullah SAW.
ketika musuhnya atau orang yang suka meludahi, memusuhi baginda Rasulullah SAW, suatu saat dia tidak ada, suatu hari tidak meludahi Rasul. Rasul bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat, kemana bulan bin bulan yang biasa meludahi setiap waktu kalau saya ke masjid, setiap saat meludahi? Ya Rasulullah, bulan bin bulan saat ini sedang berbaring di rumahnya sakit. Rasul nggak banyak ngomong, pulang ke rumahnya, ambil anggur, ambil korma, ambil susu, bawa roti, dibawa nengok orang yang sakit, disuapin orang yang sakit, sekalipun musuhnya yang sakit itu. Begitu kudunya. Kita mah nengok guru juga nggak bawa apa-apa, maka wajar guru kita pas sakit ditanya apa yang dirasa, Pak Ustaz, nggak ada yang dirasa, karena lu nggak bawa perasaan. Punten. Ya. Wa ya'udu mardahum. Ketika ada orang yang sakit ala Rasulullah SAW, Rasul pertama nengok orang yang sakit. Wa yajlisu ma'hum. Duduk Rasul dengan mereka. Siapa mereka? Orang-orang fakir. Makanya salah satu kunci surga Allah Subhanahu wa taala, miftahul jannah yuhibbul fuqara wal masakin. Kunci surga yang kita miliki adalah cinta kita kepada fakir Judulnya apa ini? Menyantuni anak yatim. Apa namanya ini? Kita bangun generasi Islami. Di salah satu tanda bukti kita cinta kepada baginda Rasulullah, maka Rasul memberikan kuncinya. Kalau kita pengen masuk surga, yuhibbul fuqara wal masakin, tanamkan kecintaan kita kepada fakir Rasul duduk dengan kita sama-sama, Pak Bu, sama dengan kita duduk dengan orang-orang fakir miskin. Berbeda. Padahal kalau Rasul melihat statusnya, Masya Allah, beliau adalah ayahanda, beliau kakek kita semua, bahkan beliau pemimpin kita semua, yang tidak satupun mampu menggantikan kepemimpinan beliau. Beda dengan kita. Kalau mau jadi pemimpin ngedeketin yang miskin, kalau mau jadi wakil rakyat ngedeketin yang melarat-melat. Giliran sudah kepilih jadi wong licik, poho ama janji, katanya mau dicor, jalan ke sini ternyata belum dicor, itu namanya biasa pemimpin kita itu. Tapi di sini insyaallah moal ayah. Pemimpinnya di sini amanah semua. Amin ya rabbal alamin. Wa yajlisu ma'hum. Rasul duduk dengan mereka. Wala yahkiru fakiron. Dalam kitab Al-Barjandi, Rasul tidak pernah menghina orang fakir. Yatim piatu janganlah kita bentak. Fakir miskin janganlah kita hina, karena kita semua di mata Allah sama. Semua di mata Allah sama. Kaya miskin itu sama di hadapan Allah. Yang membedakan kita adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akhlak Rasul, Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya seputar dari keluarganya akhlak Rasulullah SAW. Aisyah menjawab, kana hulukul Quran, bahwa akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Jadi tuntunannya sudah ada di dalam bukti kita kepada baginda Rasul dengan memperingati ini. Pertama, menanamkan kecintaan kita untuk menteladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul diabadikan akhlaknya. Siapa yang merintahkan maulid? Bukan Rasul. Rasul tidak memerintahkan maulid. Sahabat tidak memerintahkan maulid. Tabi'in tidak memerintahkan maulid. Lalu siapa yang menyuruh kita maulid, Bu? Yang nyuruh kita maulid bukan sahabat, bukan tabi'in, bukan para waliullah, tapi yang menyuruh kita maulid adalah Allah Subhanahu. Mana jawabannya? Kata Allah dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Aku kompak bareng sama-sama. Mau ke surga? Mau bareng apa dewekan?
Bareng-bareng biar rame ya. CRT 0 berapa ini? RT 02. Insya Allah semuanya masuk surga, amin. Khususnya umumnya seluruh umat muslim dimanapun berada, amin ya robbal. Akhlak Rasulullah yang kita teladani diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21. Simak baik-baik ayatnya berikut ini. Simak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pasti belum sarapan, ya kan? Jawab salamnya ya Allah. Tenang bebu, ngaji mah nggak usah lama-lama, singkat padat, pulang bawa berkat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang nggak jawab Allah saya doakan tanahnya biar lama lakunya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ketahuan pengen laku tanahnya. Sungguh telah ada suri tauladan yang kita contoh tuh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah jelas ayatnya Al-Ahzab 21. Sudah jelas ayatnya Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang begitu mulia, begitu agung. Perlu kita contoh adalah akhlak roh. Jangan ditiru akhlak si biliar, kata PRT tadi. Main gaplok, lain gapleh lain, gaplok. Kalau suami kita seperti itu berarti dia belum ngaji. Sebagai istri ada kewajiban mengingatkan suruh ngaji kemana? Ke Ustadz Abilah suruh ngaji, Pak ngaji. Karena suami itu berat tanggung jawabnya dunia akhirat. Anak Rasul sudah jelas diabadikan. Lalu Rasulullah SAW dilahirkan ke dunia untuk apa? Rahmat bagi seluruh alam, bukan muslim saja. Semua alam ini mendapatkan rahmat dari Rasulullah SAW. Al-Quran jawabannya surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ngenahan tambu. Enak apa enggak? Yakin enak? Pengen bisa baca begitu? Ngaji di mana? Di majelis harus ada siapa? Siapa gurunya? Ustadz Abdillah. Itu guru kita yang sudah jelas bersanad. Makanya kalau ngaji lihat tabiat guru kita. Kalau ngaji zaman sekarang diorek-orek kudu bersanad. Ini kemana gurunya, terus nyambung. Jangan ngaji lewat googling, lewat mbah Google, itu jawaban yang salah. Itulah akhlak Rasul. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Makanya ada nyanyian band cabok, di langit ada matahari. Stop. Ibu maaf, kalau di sini suka nyanyi apa orang? Kalau suka nyanyi, saya pasti nyanyi. Kalau nggak suka, saya pulang. Di sini ada band cabok apa orang? Ada band cabok. Tahu band cabok? Itimpring. Ya dana, mang dana, kamana-mana gitu.
Ada Mang Dana di sini? Punten Mang Dana, itu mah lagu. Lagu itu Mang Dana ya. Saking gembiranya, sudah jelas disinggung dalam nyanyian. Di langit ada matahari bersinar menerangi, di bumi ada para utusan Rabbul Is. Saking mulianya tuh Rasulullah SAW menyinari seluruh alam jagat raya panah ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Seluruh alam mendapatkan rahmat yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama kita mencontoh akhlak Rasul mah kalau bicara sopan santun, lemah lembut, beda dengan laki kita, betul nggak Bu? Beda dengan suami kita, betul apa ora? Rasul kalau manggil istrinya juga Masya Allah, panggilannya yang begitu indah, penuh dengan tatapan kasih sayang. Rasul memanggil istrinya tidak pernah Rasul menyebut namanya. Ya Humairah, wahai istriku yang kemerah-merahan pipinya. Berbeda dengan kita, bukan ya Humairah, bukan manggilan naon Mumun, Cimumun, ya Mumun, Ici. Rasul nggak pernah menyebut atau manggil namanya, selalu dengan panggilan kasih sayang. Wahai Humairah, istriku yang kemerah-merahan pipinya. Makanya Rasul berbeda dengan kita, manggil istrinya pun dengan penuh kasih sayang. Istrinya yang kemerah-merahan pipinya. Kita merah bukan karena bawaan dari orok, tapi merah karena Mirabella tambah cempaka. Ya, berbeda dengan Rasulullah SAW. Kalau manggil nggak pernah menyebut namanya. Kita mah asal deh. Istrinya namanya Kokom. Ada sih Kokom? Punten. Ini mah contoh. Iya. Namanya Kokom. Suaminya namanya Abbas. Hah? Ini mah contohnya. Istrinya namanya Kokom. Suaminya namanya Abbas. Pas ngomong suaminya menginnya apa? Kom, ambilin baskom. Abbas dan Kom berbeda dengan Rasulullah SAW. Biasakan sekarang Bapak Bu pulang dari rumah, pulang dari majelis talim, pulang dari mana-mana, begitu nyampe ke rumah, Assalamualaikum ya Humairah. Kudunya begitu, suami mau pulang siap-siap, pipinya dimerahin, betul. Pakai apa tuh betadin? Ya. Ya suami pulang kan girang, Masya Allah Humairah asli. Begitu cepaka cepiki nempel sama suaminya. Ya. Beda halnya kita dengan Rasulullah SAW. Kita sama suami mau keluarga Masya Allah tolonyong baik, nolonyong. Suami pergi, istri ngintip. Begitu di jauh tutup pintu, goyang langsung, yes. Gua mau ketemuan sama teman gua, alumni SMA 10. Gitu. Ketemuan yuk di mana? Itu suami istri yang tidak baik. Kan beda kalau suami yang pernah menanamkan keberkahan, istri yang mendapatkan keberkahan dari sang suami ketika sang suami mau kerja. Keluar dari rumah ngomongnya apa? Penuh dengan panggilan kasih sayang. Yang bebek mau berangkat. Begitu enggak sama suami? Kagak. Jujur memang kudu begitu Bu. Karena akhlak Rasul diantaranya adalah sidik jujur. Suami kita berangkat ngomong sama bininya, yang bebek berangkat ya siapin tasnya, udah disiapin. Kalau suaminya ke
tasnya siapin, sepatunya disiapin, dipakein, begitu kan. Begitu berdiri, ambil tangannya, dicium tangannya, dicium keningnya, pipi kanan, pipi kiri, sudah halal kok. Begitu keluar dari rumah, begitu keluar dari pintu, melirik ke belakang, yang berangkat ya, iya beb, Titi DJ. Kata siapa? Istrinya, Titi DJ, Titi DJ. Oh, hati-hati di jalan. Untung suaminya nggak kalah saing. Pas begitu nyampe, pas mau belok, yang Dodi Dores. Apa tuh? Dengan diiringi doa restu. Baru keluar. Suami berangkat kerja, istri yang solihah menghamparkan sajadah, menadahkan tangan memohon kepada Allah Subhanahu, menjalankan duha walaupun 2 rakaat, doain Allahumma ya Allah, andai kata rizkiku di langit turunkan, andai kata rizki kita di bumi keluarkan, andai kata rizki kita yang jauh dekatkan, andai kata rizki yang sedikit banyakin. Itu kan doanya. Suami kerja pulang insya Allah membawa rizki yang berkah, amin ya rabbal alamin. Ini banyak bu kalau cerita akhlak Rasul, dibahas dari awal sampai akhir tidak cukup dengan waktu 1 jam. Masih banyak akhlak Rasulullah SAW. Makanya ketika manggil dengan panggilan yang penuh kasih sayang, dengan panggilan yang betul-betul mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akhlak Rasul, dan Rasul dilahirkan ke dunia membawa rahmat untuk seluruh alam jagat raya ini. Oleh karenanya dengan peringatan Maulid ini, yuk kita sama-sama menanamkan, menteladani akhlak baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, tujuan kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW adalah dengan tujuan yang kedua, mengubah kehidupan kita. Karena Rasul lahir ke dunia merubah zamannya, merubah kehidupannya dari jahiliyah menjadi hidayah, dari yang bodoh menjadi pintar, penuh dengan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengubah. Rasul lahir ke dunia, diubah tatanan kehidupan kita. Yang tadinya nggak mau ngaji jadi mau, yang tadinya nggak mau sholat jadi mau, yang tadinya nggak pernah zakat jadi mau, yang tadinya tidak pernah bertetangga jadi mau,